Saat kita melakukan sebuah presentasi atau agenda public speaking, apapun jenis kegiatannya, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yang saya sendiri menyingkatnya ke dalam 3M. M yang pertama adalah bicara mengenai manusia, yaitu bicara tentang sosok diri si presenter atau si public speaker itu sendiri. Dalam aspek manusia, yang saya maksudkan adalah pentingnya bagi seseorang yang melakukan presentasi atau menjadi seorang public speaker, itu menguasai dirinya sendiri terlebih dahulu. Dia tahu bagaimana cara mengelola yang namanya gugup atau grogi sesaat sebelum presentasi, ya. Jadi memang kalau berdasarkan risetnya Peter Ersbender, bahwa berapapun jam terbang yang kita lakukan, berapapun jam terbang yang sudah kita miliki, tetap ketika sesaat sebelum kita melakukan sebuah presentasi, muncul yang namanya grogi atau gugup. Dan itu tidak bisa dihindari, yang bisa dilakukan adalah hanya mengelolanya supaya tidak berkelanjutan, dan juga yang paling penting supaya tidak merusak agenda presentasi itu sendiri. Yang kedua, yaitu materi. Hal ini berkaitan dengan isi yang ingin disampaikan apapun perannya, entah itu sebagai seorang presenter, seorang MC, atau seorang pemateri, ataupun kita sedang membawakan materi untuk meeting, maka materi ini adalah merupakan sesuatu hal yang juga penting. Nah, bicara materi tentunya berkaitan dengan yang namanya struktur. Kita mau mulai dengan mengucapkan apa, kemudian masuk ke dalam intinya seperti apa, dan juga menutupnya seperti apa. Dan dalam materi, kita juga perlu memperhatikan yang namanya kata hubung atau kalimat penghubung, atau bahasa lainnya ada juga yang menyebutnya sebagai bridging, supaya antara satu pembicaraan, satu pembahasan terlihat atau terdengar sebagai sebuah satu kesatuan yang utuh dan bukan yang terpisah-pisah. Hal ini penting agar si audiens atau siapapun yang mendengarkan kita itu bisa paham apa maksud dari tujuan kita memaparkan atau menyampaikan sesuatu. Dan yang ketiga, yaitu adalah metodenya. Metode atau cara cukup beragam. Ada dengan menggunakan pemaparan, bisa menambahkan dengan kisah atau cerita, dan bisa juga memberikan yang namanya humor, kemudian diselingi dengan video, kemudian juga bisa menggunakan ilustrasi atau perumpamaan, atau bisa juga menggunakan yang namanya permainan, ya. Tentunya bisa disesuaikan dengan konteks kegiatan atau agenda presentasi atau public speaking-nya. Maka sekali lagi, saat kita tampil sebagai seorang presenter atau public speaker, perhatikan yang namanya 3M, manusianya, materinya, dan juga metodenya. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda semuanya.